Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, mat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Jadi para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, yaitu di surat An-Nisa, tepatnya di ayat 60 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ila ladina yatsumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ayatahakkamu ila tauhidi wa qad umiru ayakhfuru bih wa yuridu saitonu ayutilahum dolalam ba'id. Jadi yang artinya sebagai berikut, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam taro ilal ladina yat'umuna amanu. Tidaklah kalian melihat kepada orang-orang yang menyatakan mereka telah beriman bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, terhadap apa yang diturunkan kepadamu di sini dan yang diturunkan sebelummu. Artinya orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti kitab Zabur yang diturunkan ke Nabi Daud, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu kan, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah ini teman-teman, ayatahakamu ila tauhudi, mereka berkeinginan gitu kan, kemudian untuk berhukum kepada tauhid gitu kan. Tauhid ini ya apa ya, sesuatu yang memang yang orang-orang sekutukan sekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu namanya, yaitu berhukum di luar agamanya Allah Subhanahu wa taala, namanya tauhid. Kemudian dilanjutkan lagi, waqad umiru ayakhfuru bi, sedangkan kalian itu diperintahkan untuk mengingkari ayakhfuru bi, terhadap tauhid tersebut. Dilanjutkan yuridu saitonu, di sini syaitan berkehendak ayutilahum dhalalam ba'id, agar mereka orang-orang yang berhukum kepada tauhid ini tersesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Nah, berkenaan dengan ayat ini, yang ayat ke-60 daripada surat An-Nisa ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dulu ada orang yang bernama Abu Barzah al-Aslami, yang dulu adalah Abu Barzah al-Aslami ini seorang paranormal ya, seorang dukun ataupun seorang kahin, yang mana dahulu orang-orang Yahudi kalau menghadapi berselisih tentang sesuatu masalah, mereka berhukum meminta jalan keluar, petunjuk daripada Abu Barzah al-Aslami ini. Nah, kemudian dalam perjalanannya, kemudian orang-orang yang telah masuk Islam gitu kan, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Islam, orang-orang Muslim pada saat itu, sebagian ada yang terpengaruh, dan kemudian mereka kalau punya masalah, punya hal yang diselisihkan antar mereka berkehendak ingin kemudian untuk berhukum, untuk mencari jalan keluar, meminta pendapat daripada Abu Barzah al-Aslami ini. Nah, kemudian turunlah ayat tersebut ya, bahwasanya tidaklah kamu melihat bahwasanya ada orang-orang yang telah beriman kepadamu
yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada yang sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka berkehendak kemudian berkeinginan untuk berhukum pada tauhid, yang mana sebetulnya kalian semua dilarang di sini kan, dilarang atau mengingkari tauhid, karena dijelaskan di sini bahwasanya setan dalam kasus ini berkehendak bahwasanya mereka itu tersesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Ini sesatnya ini sesat yang jauh ya, dhalalam ba'id. Nah ini teman-teman, nah ini salah satu teguran Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim pada zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini hal yang betul-betul terlarang ya, yang betul-betul menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim tentunya segala sesuatu kalau mengalami masalah tentunya mengadunya gitu kan, bermohon jalan keluarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang ini gambaran kita dilarang sama sekali kemudian untuk datang, apalagi kemudian bertanya, memohon sesuatu ya, memohon jalan keluar dari suatu masalah kepada paranormal ataupun kahin gitu kan. Karena di sini kasus ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya kalau yang seperti ini sebetulnya setan itu berkehendak untuk menyesatkan orang-orang yang datang ke kahin itu ke dalam kesesatan yang sangat jauh. Bukan cuma sekedar sesat teman-teman, kali kesesatan yang sangat jauh. Nah kalau untuk saat ini problemnya adalah ketika para kahin, para paranormal ini posisinya juga berpakaian kadang-kadang seperti ulama gitu kan, dan mereka juga mempelajari ilmu agama gitu kan, dan membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan bawa di mix kan gitu kan, pakaiannya kemudian perkataannya itu mix. Mereka juga mempelajari kitabullah gitu kan. Tapi yang jelas, nah ini sebetulnya akan sedikit membingungkan untuk masyarakat awam gitu kan. Apalagi sekarang kan kalau di media sosial mereka juga punya channel-channel besar gitu kan, yang memang dicampur gitu kan, dicampur. Makanya untuk biar kita bisa membedakan hal tersebut, kita bermohon, karena perbedaannya tipis ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada doanya kan yang bunyinya sebagai berikut, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqni tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Jadi ya Allah, tunjukkanlah kalau yang benar itu sesuatu yang benar, dan berikanlah rezeki pada kami untuk kemudian mengikuti hal tersebut, dan berikanlah gitu kan kejelasan tentang sesuatu yang batil itulah yang batil, sehingga kami mengerti itu yang batil, dan bantulah kami kemudian menjauhi hal tersebut gitu kan. Karena memang kalau saat ini memang sangat susah gitu kan, antara kalau orang awam membedakan seorang ulama gitu kan, seorang ustadz, seorang ahli agama yang mana, kemudian yang kahin yang mana, karena memang udah bercampur ya. Tapi sebetulnya kalau kita itu mawas diri, kalau kita kemudian membaca kitabullah, membaca hadisnya Nabi Muhammad SAW, tentunya kita pastinya akan bisa membedakan gitu kan. Walaupun pakaiannya pakaian ulama, ahli agama, kemudian mereka ahli ayat-ayat Al-Quranul Karim gitu kan, tapi yang jelas ya tampak pasti perbedaannya ya. Seorang yang melihat makhluk gaib gitu kan, sampai kemudian bisa menaklukkan makhluk gaib, sampai ya kita lihatlah gitu kan, mereka sampai punya kemampuan gaib gitu kan, yang kemudian sampai terpental, mementalkan, mengalahkan makhluk gaib ini yang kita nggak tahu gitu kan kebenarannya seperti apa gitu. Sebaiknya kita berhati-hati dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Pasti nanti kalau kita tertarik gitu kan, memang karena memang kelemahan daripada manusia ini memang udah diketahui oleh bangsa syaitan ya, bahwasanya kita ini memang cenderung merasa ingin tahunya tinggi ya, apalagi terhadap hal-hal yang bersifat gaib seperti kesaktian gitu kan. Terus hal-hal yang bersifat gaib itu sepertinya merupakan kecenderungan, kesukaan daripada rasa ingin tahu manusia itu sendiri. Makanya sekarang kan banyak kan di media sosial orangnya sakti gitu kan, bisa
menaklukkan bangsa jin gitu kan, memberikan petuah kepada makhluk gaib gitu kan. Yang kita sebetulnya dalam hal yang seperti ini, kalau kita mau bertanya ya referensinya balikkan kepada Al-Quranul Karim dan Al-Hadis gitu kan. Karena memang Nabi Muhammad SAW juga tidak menyebarkan agama Islam ini dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan, yang jelas gitu kan. Kalaupun dulu ada bangsa jin gitu kan, di surat Al-Ahqaf dan di surat Al-Jin itu menceritakan masuknya bangsa jin, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya itu dulu diwahyukan ada serombongan makhluk jin yang mendengarkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat di suatu kebun ya, di suatu kebun kurma. Beliau bersolat dan berdoa. Pada solatnya itu beliau membaca surat Ar-Rahman dan diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jin itu kemudian beriman gitu kan setelah mendengarkan ayat Al-Qur'an tadi. Balik ke kaumnya kemudian menceritakan apa yang mereka temuin. Sehingga kemudian para kaumnya juga sebagian besar kemudian masuk Islam, itu kan beriman. Tapi di sini kan memang bukan kehendaknya Nabi Muhammad SAW gitu kan, berburu bangsa jin yang didatangi tempat-tempatnya kemudian ditaklukkan, kemudian sebagian juga diceramai, dimasukkan Islam. Ya baik-baik aja sebetulnya gitu kan, tapi hati-hati karena memang bangsa setan ini kita nggak ngerti gitu kan, bahwasanya mereka tipu daya mereka itu seperti apa. Kita bisa tahu ketika Nabi Adam alaihissalam, salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang terpintar gitu kan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kemudian mengajari langsung Nabi Adam alaihissalam, itu pun ditipu, dibohongi oleh setan, yang mana setan bersumpah bahwasanya dia adalah penasehatnya Nabi Adam alaihissalam, yang waktu itu menghasut Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau memakan itu akan menjadi makhluk yang kekal gitu kan. Tapi ternyata enggak ya teman-teman, bahwasanya bahkan mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkan ke muka bumi. Nah, bayangkan seorang Nabi Adam alaihissalam yang memang langsung ilmunya yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajari ilmu kepada Nabi Adam ini, dibohongin sama setan. Makanya sebetulnya kita juga ada sebetulnya batasan-batasan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib, karena kita nggak tahu gitu kan, mereka ngeliat kita dan kita nggak melihat mereka, jadi posisinya sangat tipis sekali gitu kan. Makanya dalam sejarah para nabi dan rasul pun hanya Nabi Sulaiman yang diberi kemampuan ya untuk menaklukkan mereka gitu kan. Itulah salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman. Di zamannya Nabi Muhammad SAW pun Nabi Muhammad sempat beberapa kasus, beberapa peristiwa pada pertemuannya dengan bangsa jin ya, yang itu salah satunya yang memang kemudian dijelaskan di surat Al-Ahqaf dan salah satunya di surat Al-Jin ya gitu kan. Nah ini teman-teman, tapi kan itu kan memang yang mewahyukan Allah langsung ya, bukannya Nabi Muhammad kemudian mendatangi tempat-tempat angker, tempat-tempat ini yang kemudian menaklukkan para bangsa jin, karena memang posisinya nanti kita kena tipu dayanya gitu kan, masuk kemudian mediumisasi segala macam. Mereka akan pintar kan, bersandiwara segala macam. Kita nggak tahu karena memang di Al-Quranul Karim sendiri dikatakan bahwasanya para bangsa jin, bangsa setan itu bahkan bisa menyerupai para malaikat, karena ada salah satu ayatnya di Al-Quranul Karim yang ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, apakah orang-orang ini tersesat, apakah orang-orang ini yang menyembah kalian ataukah mereka tersesat di jalannya sendiri gitu kan. Dan para malaikat pun menjawab, Maha suci engkau gitu kan, nggak pantas kan, hanya engkaulah pelindung kami. Bahkan mereka ini menyembah para jin dan mereka kebanyakan dari mereka beriman pada jin tersebut. Dari ayat tersebut kita bisa tahu bahwasanya bangsa setan ternyata bisa menyamar, mengaku-ngaku sebagai malaikat. Makanya Nabi Muhammad SAW juga nggak banyak kan ceritanya kemudian berinteraksi dengan makhluk gaib gitu kan. Ada beberapa kasus, tapi itu ketika dalam hadis ketika memang orang-orang kemudian terkena sihir gitu kan, itu pun Nabi Muhammad juga nggak mendakwai jinnya gitu kan. Nabi Muhammad SAW bahkan mengutuknya ya, ulinuka bila'natillahi tammah, saya mengutukmu dengan laknatnya Allah yang sempurna. Ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, pergi keluar kamu yang musuhnya Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini di sini artinya memang kita harus berhati-hati dan jangan terpengaruh, karena memang sekarang di dunia maya ini bermacam-macam yang mungkin di situ juga dilapisi, dibungkus dengan hal-hal yang bersifat religius gitu kan. Nah ini yang memang kita harus berhati-hati, karena memang diingatkan ketika seorang di dalam dunia ini ada sesuatu yang memang jelas-jelas hitam, ada yang jelas putih, dan di antara yang hitam dan yang putih itu ada wilayah yang abu-abu gitu kan, yang nggak jelas gitu kan. Dan ketika seorang penggembala kambing itu dikatakan penggembala domba itu mengembalakan dombanya di dekat jurang, seakan-akan dia udah jatuh dalam jurang tersebut. Artinya memang kalau untuk menjaga keimanan kita, sebaiknya kita yang ragu-ragu, yang abu-abu seperti itu menimbulkan tanda tanya gitu kan, sebaiknya kita jauhi teman-teman. Karena memang tipu daya setan itu kalau dikatakan lemah gitu kan untuk orang yang beriman, tapi dia juga pastinya dia lihai, berpengalaman ya untuk kemudian menyesatkan manusia gitu kan. Dan dia hidup dari zamannya sebelum Nabi Adam diciptakan, pengalamannya sudah banyak. Alangkah baiknya memang kemudian kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada godaannya dan dari kehadiran mereka kepada kita, bukannya kemudian nyari-nyari mereka itu kan. Yang jelas tadi teman-teman, bahwasanya di zaman sekarang juga sekalipun sudah modern kan, banyak dari kita kadang-kadang kalau mempunyai masalah kehidupan, kemudian kita bingung itu kan, kadang-kadang kita datang ke seseorang yang kadang-kadang sepertinya memiliki kemampuan yang di atas rata-rata manusia kebanyakan kan, kemampuan untuk melihat, meramal sesuatu yang gaib. Itu hati-hatilah, karena di situ di surat An-Nisa di ayat 60 tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hal yang terlarang gitu kan, karena itu memang harus diingkari oleh kita sebagai seorang muslim gitu kan. Karena di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti itu syaitan berkehendak untuk menyesatkan orang-orang yang bertanya kepada kahin tadi itu ke dalam kesesatan yang sangat jauh gitu kan, dhalalan ba'id. Wah ini kan ngeri sekali ya teman-teman. Nah itu, nah sekarang kita memang rawan, karena memang saat ini juga mereka punya channel YouTube juga gitu kan, punya, dan kadang-kadang memang tenar pastinya. Rata-rata mereka akan populer dibalur dengan kepintaran mereka dalam ilmu agama gitu kan, kepintaran mereka untuk berkomunikasi gitu kan, yang kemudian dicampur dengan hal-hal yang abu-abu tersebut gitu kan. Bayangkan gitu kan, seseorang kemudian bisa dikuasai raganya, dikontrol raganya oleh makhluk gaib gitu kan. Bahkan dikatakan setan sendiri mengatakan gitu kan, bahwasanya dia nggak ada kuasanya kepada anaknya Adam, kecuali ila angdautukum fastajabtum li, kecuali ya saya ini sekedar membisiki kalian dan kalian mengiyakan kan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakannya, dia memfirmankannya di Al-Qur'anul Karim, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin, sesungguhnya hamba-hamba saya kamu nggak ada kuasa sama mereka gitu kan, illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang sesat, orang-orang yang ngikuti kamu gitu kan. Makanya kalau teman-teman lihat gitu kan, orang-orang yang kemudian bisa dimasuki makhluk gaib gitu kan, pastinya orangnya itu aja gitu kan. Nggak bisa terus orang sembarangan kayak teman-teman dari pengen ngetes nih tolong dimasukin, nggak bisa, karena memang pastinya juga ada ritual-ritual tertentu kan yang memang mereka lakukan. Ya itulah yang kemudian setan, bangsa makhluk gaib bisa masuk, bisa mengontrol gitu kan. Karena memang kalau menurut keilmuan saya pun nggak susah mereka itu masuk, karena ion negatif ataupun unsur tanah di tubuh manusia itu sangat kuat gitu kan. Kecuali orang-orang yang memang mengkondisikan raganya untuk dimasuki makhluk-makhluk gaib seperti itu gitu kan. Yang jelas itu sesuatu yang kemudian abu-abu, sebaiknya kita jauhi teman-teman gitu. Nah ini teman-teman kalau pengen kemudian tadabur, saya pikir baiklah teman-teman itu salah ayat ke-60 daripada surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 60 ini tolong teman-teman ulang-ulangi, tadaburi gitu kan. Hati-hati kemudian kita terhadap orang-orang yang dimaksudkan kahin di ayat tersebut gitu kan. Yang sekarang penjabarannya lebih sulit lagi. Kalau kahin zaman dulu kan udah jelas gitu kan. Kalau yang sekarang ini kan punya kahin itu sendiri seseorang yang mengaku memiliki kemampuan gaib gitu kan, bisa melihat makhluk gaib yang jelas. Kalau Nabi Muhammad pun dan para sahabat dulu itu melihat makhluk gaib,
Itu kalau nabi dan rasul itu memang mendapatkan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat ya, mereka ketika itu karena memang sepertinya makhluk gaibnya juga pengen menampakkan sama mereka. Kalau yang sekarang kan mereka punya kemampuan tuh di sana gitu kan. Mereka bisa langsung sesuai keinginan mereka gitu kan. Untuk hal-hal seperti ini sebaiknya kita jauhi teman-teman. Makanya kemarin ini ada yang lagi hangat tuh antara pesulap merah dan tokoh-tokoh yang melakukan mediumisasi, terlepas ya namanya di media sosial semuanya bebas. Saya memberikan pesan khusus ya untuk para sobat-sobat saya di sini ya. Sudahlah mending kita jauhi gitu kan. Nah, kita batasi lah rasa ingin tahu kita gitu kan. Ada batasan-batasannya sehingga kita terlindung daripada fitnah gitu kan. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.